Halo teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan kita, keluarganya siapa? Anak pembantu. Keluarga pembantu. Keluarga pembantu. Nggak bisa sudah lama-lama. Oke. Ini lagi mau makan teman-teman. Jadi Mari saya kita makanannya makan. ringan aja ya. Ini karena dinner, makan malam. Oke. Jadi malam ini pepes apa, Mak? Pepes Pepes cumi-cumi, cumi-cumi. pepes ikan, Mhm. pepes ayam. Enak ya? Enak. Tapi banyak bumbunya teman-teman. Nanti baru dikasih resep itu kalau memang mau. Enak, Bang. Ya, enak. Siapa yang bikin? Oke, Mak. Hari ini kita mau bercerita pengalaman Mama menurut versi Mama perbedaan antara Amerika sama Indonesia. Jadi, waktu Mama pertama kali ke Amerika kan, pas Mama lihat negara Amerika, khususnya kota saya, menurut Mama bagaimana dibandingkan di Indonesia? Menurut saya bagus. Iya, bagusnya kenapa? Ya bagus perbedaannya, maksudnya kotanya, jalannya, semuanya, mall-mallnya. Terus, jalanannya, bangunannya seperti apa, Mak? Kalau bangunannya sih biasa-biasa aja, gitu. Tapi kalau jalannya bagus betul. Mungkin jalannya tuh 3 kali di Indonesia. Oh, luasnya. Jadi kalau jalan lebarnya itu bisa 50 kali 50. Sampai tahu ukurannya. Memangnya Mama pernah ngukur sudah? Kok tahu 50 kali 50? Lihat tanahku di kebun. Terus bangunannya itu kalau jalan besar dan toto itu pokoknya jalan lah yang atasnya buat jalan kendaraan juga itu enggak tanggung-tanggung teman-teman. Itu dari besi itu besi yang ungkul-ungkul gitu gede-gede tuh. Pokoknya itu besinya itu. Pokoknya enggak ada di Indonesia seperti itu kalau bangun-bangun itu besinya. Saya lihat. Udah tahu lah kalau di Jakarta. Dia apa itu? Memang perbedaannya banyak betul. Mall-mallnya juga kalau di sini mallnya enggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia mall besar itu kan nampak banget. Kalau di sini enggak kelihatan sama sekali. Jadi Mallnya. intinya dia pas ngeliat itu nggak tahu kalau itu mall. Tapi dalamnya megah. Luarnya biasa-biasa aja, parkiran mobil aja. Parkiran mobil pun itu seperti lapangan bola aja kalah. Saking besarnya ya. Nah, Jadi bangunannya melebar, Mak ya. lebar bangunannya. Ukurannya gede-gede amat nggak kalau menurut Mama? Hah? Gede-gede amat. Gede. Tanahnya orang juga gede-gede. Kenapa bisa punya tanah juga orang selebar itu ya, sampai puluhan hektar itu. Sapi sampai ratusan itu, sapi itu cuma dilepas begitu aja teman-teman, ratusan. Lah dulu Mama kalau miara Ekor. miara sapi bagaimana? Taruh di kandang. Kalau ini dilepas begitu saja, terus dikasih pagar-pagarnya pun pendek. Kalau sapi di Indonesia itu kan loncat-loncat, sapi gila-gila. Kalau di sini tuh sapinya Di sini tuh, sapinya nurut-nurut ya, nggak mau lompat. Makanya Mama aku bingung. aku lihat itu heran betul, harus salut, terharu. Kenapa? Salut sama sapinya. Jadi aku kadang-kadang lucu kalau ngajak Mama aku jalan-jalan, teman-teman. Kenapa sapinya Kok itu sapinya kok nurut-nurut? orang pagernya cuma begitu, ndak bisa keluar di situ terus ngumpul-ngumpul. Sapi itu bukan 1, 2, puluhan, ratusan gitu punya satu orang. Ada kudanya, jadi kalau yang punya sapi itu mbak mobilnya juga nggak jelek-jelek, orang kaya-kaya lah. Tanahnya lebar-lebar. Jadi Mama bilang apa? Terus di sini, Tanah di sini dibuang-buang ya. di sini itu banyak lebar tanahnya, tapi ndak ada, ya lihat ndak ada kebun. Perkebunannya ndak ada. Kebanyakan sapi aja.
sapi tanah kosong, sapi tanah kosong. Tapi tanah kosong itu teman-teman hektaran, bukannya 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar, itu puluhan hektar itu tanah itu. Tapi itu sudah dipagar, memang dipagar-pagar gitu sudah. Punya orang. Jadi itu punya orang satu. Sampai segitu itu belinya kapan? Apa waktu seperti di Bontang itu yang ikut ngebas itu ya tahun berapa ikut gitu. Nah, di sini. Ngebas itu. Belilah. Enak aja. Nah, Mak, sekarang saya tanya, menurut Mama di sini di Amerika makanannya seperti apa? Ukuran ya, ukuran makanannya. Ukuran makanan itu gede-gede teman-teman. Teman-teman besar-besar pokoknya itu. Kalau nasi dibuat ikan, ikan dibuat nasi. Dah, dengar itu. Bilang lagi, Mak. Bilang apa? Nasi dibuat ikan, ikan dibuat nasi. Itu pun jarang orang makan nasi. Aku itu karena marah-marah makan nasi. Sebenarnya tidak dibolehkan makan nasi. Itu pun aku diberikan beras dari orang mana? Beras India. Beras India itu tidak ada rasanya, teman-teman. Kalau bulog aja rasanya itu. Terus, Mak, kalau Mama makan di restoran, ukurannya gimana? Habis enggak? Aku udah makan di restoran tuh sering tidak habis teman-teman. Makanya aku kalau ajak makan restoran tidak mau, karena kalau mau dibawa pulang kan malu, tidak boleh. Bukan sama. malu sih, maksudnya enggak juga. Itu kan sudah kita, bukan malu, itu kan sudah kita beli, bisa juga bawa pulang. Iya, tapi tidak enak kadang sama suaminya. Nah, Itu nggak enak. gitu harus habis. Jadi aku juga kalau mau pergi makan di luar, pergi aja kalian berdua, tapi dia tidak mau. Terus, Mak, Aku harus dibawa. berarti ukurannya besar-besar ya? Jadi di sini itu lauknya gede-gede ya ukurannya ya? Gede-gede. Nah, terus kalau Mama ke supermarket, belanjanya gimana, Mak? Kecil-kecil atau kayak yang di Pasar Rawa Indah itu yang sedikit-dikit? Belanjanya itu besar-besar segini-gini teman-teman. Ayam itu pokoknya kalau kita mungkin ayam itu pokoknya kalau dada tok, sayap tok, paha tok gitu gede-gede. Kalau dimakan, kalau di Indonesia bisa dipakai makan 1 bulan. Kalau di sini dimakan pakai? Ini kan bentar aja habis. Tapi ini udah kurang teman-teman. Makannya itu kadang-kadang maunya dimasak apa ya yang enak gitu, sudah bosen. Jadi penuh di freezer itu ayam-ayam itu. Kadang kalau masih banyak suaminya enak belanja pulang beli lagi. Gimana makannya ini? Oke, jadi begini teman-teman ya. Jadi saya mau share ke teman-teman. Cumi-cumi teman-teman. Kemarin kan ada yang isu-isu harga barang katanya tidak stabil di sini ya. Nah, yang saya lihat di lapangan, di sini itu daging, tempat daging sapi ya, atau daging babi kah, atau ayam gitu ya. Pabriknya itu ada orang kena corona di situ. Nah, jadi di pabrik tersebut itu pabriknya ditutup. Nah, teman-teman kan sudah dengar tadi sama dari mama saya kan, orang di sini tuh daging dijadikan nasi, nasi jadi daging ya. Jadi mereka nggak terlalu ya makan karbohidrat ya. Karbohidrat paling banter itu kentang sama roti ya. Tapi itu enggak. Tapi yang terlalu banyak pokoknya daging teman-teman. Nah, teman-teman bayangkan aja. Kalau seumpamanya orang permintaannya kan segini ya, karena orangnya kan makannya banyak ya, jadi sepertinya segini. Tertahu-tahu itu bisa disupply segini. Nah, jadi kan mau nggak mau harganya naik. Jadi itu mengapa harga di sini naik itu. Kalau di Indonesia kan modelnya kita sedikit ya makan anunya ya, ayamnya atau makan yang daging-dagingan ya, kurang. Paling kalau kita makan daging itu ya paling banter setahun sekali mah ya. Kalau mau hari raya itu ya. Model-model orang Indonesia, Ya, kalau daging sapi gitu. Banyaknya ya itu. Kalau setahun sekali kebanyakan makannya, yang banyak, yang tiap bulannya juga ya bisa juga sih, tapi paling meriahnya kalau setahun sekali kalau lebaran. Kalau Tuh. macam ada. Ya jadi di sini teman-teman daging itu udah pokoknya setiap minggu itu pasti beli daging kalau di sini.
nggak ada itu namanya nggak ada daging gitu. Jadi ya itulah mengapa harganya naik ya, gara-gara demand-nya naik ya, atau permintaannya naik tapi supply-nya tidak mencukupi. Ya sama aja lah teman-teman, lihat masker sekarang kan. Masker sekarang kan dibutuhkan di mana-mana ya. Di Indonesia kan harganya masker naik toh, harganya hand sanitizer naik toh. Ya itulah mengapa begitu. Jadi ya bukan apa-apa ya, karena memang demand-nya naik, bukan karena tiba-tiba langsung naik gara-gara kerusuhan atau gara-gara ini ya. Memang naik gara-gara corona terjadi di pabrik. Baru ada ditemukan beberapa orang di pabrik kena corona, pabriknya ditutup. Makanya tidak mencukupi kebutuhan untuk mencukupi permintaan itu, makanya harganya menjadi naik. Seperti itu keadaannya yang sebenarnya. Nah, memang ya teman-teman, aku tuh merasa bersalah ya. Dulu di Indonesia itu saya nggak pernah buang-buang makanan. Kalau di sini itu sering buang-buang makanan. Jadi kadang-kadang ngerasa terbebani ya. Maksudnya kadang-kadang ingat dulu ya, susah sekali kita makan, kok di sini buang-buang. Lo kalau nggak pernah tanya sama aku, di sini makanan dibuang-buang nggak, Mak, di tempatku? Menurut kamu? Banyak yang dibuang. Banyak yang dibuang kan? Nah, mamaku sama suamiku tuh sering tengkarnya gara-gara makanan dibuang aja, Mak ya. Iya. Nah. Jadi kayak kemarin itu kentang udah dibuang suamiku, diambil lagi sama emakku. Makanan mau dibuang, diambil lagi sama emakku. Padahal tiap minggunya tetap aja suamiku beli makanan baru, tapi yang makan siapa? Jadi merasa ini juga sih merasa bersalah. Mungkin ya kalau aku bisa mengikuti kebiasaan saya waktu di Indonesia ya, mungkin saya bisa kaya ya. Jadi semuanya budget, kalau semuanya per minggu itu $200 ya. Untuk kita ya, untuk makan aja ya. 200, semuanya kalau saya kurangin menjadi $50, kira-kira bisa nggak, Mak? Kalau menurut Mama? Nggak bisa, kalau suami, kalau kita bisa aja. Kita bisa aja, diirit-iritin ya. Tuh kan, mungkin kaya sudah teman-teman. Bukan soal ngirit, karena nggak kemakan banyak buangnya. Bayangkan aja ya, kalau $200 kan kali 4 ya, 4 minggu ya $800 lah. Itu untuk makan aja. Kalau saya bisa buat menjadi $50 per minggu ya, dikalikan aja, berarti 200 toh, berarti saya bisa simpan duit $600 per bulan dari makan. Tapi nggak bisa. Jadi di sini itu orang Amerika itu ada standarnya. Jadi nggak tahu ya apa semua orang seperti itu. Tapi kalau suamiku sendiri, aduh, kalau udah beli buah ya, oh iya, pokoknya 3 macam, 4 macam. Suamiku itu buah harus, sayur harus, protein harus. Jadi memang lengkap lah. Nggak tahu. Kalau kita kan buah ya paling nggak 1 ya, Mak ya, palingannya kalau untung-untungan gitu loh. Tapi suamiku tuh kalau pergi kerja ya teman-teman, buahnya yang pertama kali. Jadi dia pagi itu ada blueberry itu dimasak dimakan sama oatmeal dia. Baru dia ada break time-nya itu buah lagi. Terus makan siang baru abis itu dessertnya buah lagi. Nanti sore-sore buah lagi. Jadi kayak gitu suamiku. Tapi memang juga sih sering tengkar gara-gara makanan nggak kemakan, kebuang-buang. Jadi seperti itulah. Oke teman-teman, makanannya sudah habis ya. Sekian dulu ya vlog hari ini. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Dah. Ciao.